Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Syifatul Hikmah dari kelas 11 TKJ 1 SMKN 1 Majalengka. Jadi, pada video kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana konfigurasi DHCP server. Nah, sebelum kita mempraktikannya, DHCP itu apa sih teman-teman? Jadi, DHCP itu merupakan singkatan dari Dynamics Host Configuration Protocol. Sedangkan DHCP server itu adalah server yang menyediakan alamat IP dan konfigurasi kepada jaringan lainnya secara otomatis kepada perangkat yang terhubung jaringan. Nah, DHCP server ini berperan penting dalam jaringan komputer karena membantu mengelola alamat IP dan membantu mengurangi administrasi jaringan. Adapun beberapa fungsi dari DHCP server itu sendiri yaitu memberikan IP kepada perangkat baru yang terhubung ke jaringan. Mengelola IP dalam jaringan dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, untuk manfaatnya sendiri, DHCP server itu sangat bermanfaat. Contohnya memudahkan perangkat terhubung ke jaringan lainnya dengan cepat. Nah, oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke praktikumnya. Jadi, untuk instalasi dan konfigurasi jaringan DHCP server ini, kita membutuhkan dua sistem operasi. Yang pertama yaitu, di sini saya menggunakan Linux Debian versi 8. Dan yang kedua, saya menggunakan Windows 7, yaitu untuk sebagai kliennya ya teman-teman. Untuk yang DHCP server ini, yaitu memberikan alamat IP secara DHCP, dan yang untuk yang Windows ini, yaitu untuk mendapatkan IP address-nya. Langsung saja kita ke praktikumnya. Nah, di sini saya sudah membuat, yaitu sebagai DHCP-nya dan sebagai kliennya ya teman-teman. Kemudian kita show-kan aja. Nah, teman-teman, untuk di bagian setting DHCP-nya, jangan lupa memakai host only adapter ya teman-teman. Nah, di sini saya masuk, kemudian kita ketik root, kemudian passwordnya kita ketik 1, enter. Nah, di sini saya ingin mengetikkan yang namanya ifconfig, kemudian enter. Nah, di sini saya mendapatkan IP 192.168.56.142. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal ke menu device ya teman-teman. Ke menu device, kemudian ke optical device. Nah, teman-teman pilih yang Debian versi 8 yang DVD 2. apt strip cd-rom spasi add, kemudian enter. Enter lagi ya teman-teman. Nah, kalau sudah di sini, kita langsung ketikkan yang namanya nano spasi /etc /network /interface. Kemudian teman-teman bisa enter. Nah, untuk di bagian yang allow hotplug, nah teman-teman bisa menggunakan tanda panah yang ada di laptop kalian masing-masing ya. Kita ganti menjadi auto. Nah, untuk yang DHCP-nya kita ubah menjadi static. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita tab. Nah, kita ketik address. Nah, masukkan IP yang sudah tadi didapatkan, yaitu 192.168.56.142. Kemudian enter lagi, kemudian tab. Nah, kita masukkan netmask, yaitu
spasi 255.255.255.0 ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita klik yaitu, nah kalau sudah kita ctrl+y enter. Nah, langkah selanjutnya kita install DHCP-nya terlebih dahulu. DHCP servernya dengan /etc/init.d/networking spasi restart. Kemudian oke. Enter. Nah, kalau udah tanda oke, maka sudah berhasil ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah berhasil install DHCP-nya. Kemudian kita ketik apt get install spasi isc strip dhcp strip server, kemudian kita klik enter. Nah, kita tunggu terlebih dahulu proses instalasinya. Nah, kalau sudah seperti ini kita ketik nano spasi /etc/dhcp/dhcpd.conf. Kemudian kita enter. Nah, kita arahin tanda panahnya ke bawah. Nah, yang bagian asically, kita yang subnet sampai tanda kurungnya kita hapus tanda pagarnya ya teman-teman. Nah, tanda pagarnya kita hapus. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, kita ke bagian subnet. Kemudian teman-teman bisa isi IP address-nya yang teman-teman tadi dapatkan, yaitu di sini saya mendapatkan 192.168.556 ya teman-teman. Nah, untuk yang oktet terakhirnya yaitu kita kosongkan saja. Dan untuk netmasknya kita ke yang 224, kemudian kita ganti menjadi kosongkan saja ya teman-teman, 0. Kemudian kita ke bawah yaitu ke range. Teman-teman bebas mau range berapa. Di sini saya yang pertamanya dari 192.168.56.2 saja ya teman-teman. Titik 2. Nah, dari sampai di sini saya sampai 2. Nah, sampai 192.168.56.254 ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita langsung ke bawah. Nah, untuk yang dari ORG sampai NSL-nya kita hapuskan saja. Sampai NLS. Dan di sini kita masukkan IP-nya 192.168.56.142. Masukkan IP address kita ya teman-teman. Kemudian untuk yang ORG sampai internal kita hapus. Teman-teman bebas menggunakan hostname domainnya. Di sini saya menggunakan sipa.sch.id. Nah, untuk yang udah, kalau sudah kita ke bagian option routersnya ya teman-teman. Nah, kita ke bawah. Nah, untuk yang oktet terakhirnya kita jangan ubah ya teman-teman, tetap angka 1. Tetap angka 1, yaitu kita yang oktet 56, ininya 168. Nah, oktet pertamanya yaitu 192. Nah, kemudian kalau sudah ke IP option broadcast-nya, nah untuk yang terakhirnya kita ubah menjadi 255. Nah, untuk oktet ke 1 sampai 3-nya kita
IP address-nya masukkan 192.168.56. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa klik yaitu CTRL-X, kemudian Y, kemudian Enter. Nah, kalau sudah, maka kita sudah berhasil. Kemudian kita /etc, ketik ya, /etc/init.d/isc spasi DHCP strip server, kemudian spasi restart. Kita restart terlebih dahulu DHCP servernya, kemudian kalau sudah enter. Nah, kalau sudah off berarti sudah berhasil di restart ya teman-teman. Nah, kita ketik lagi nano spasi /etc/apt/sources, kemudian .list. Nah, kalau sudah kita enter. Nah, untuk yang bagian CD-ROM-nya kita masukkan tanda pagar dev CD-ROM yang kedua. Nah, kalau sudah, kemudian teman-teman bisa klik CTRL-X, kemudian Y, kemudian Enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan melihat statusnya itu /etc/init.d/isc spasi DHCP server. Kemudian kita spasi status ya teman-teman. Kemudian kalau sudah, kita enter. Nah, statusnya sudah aktif running ya teman-teman. Kemudian kita karena di sini DHCP-nya sudah aktif running, maka di sini saya akan masuk ke Windows 7-nya. Nah, teman-teman bisa matikan terlebih dahulu WiFi yang nyalanya ya teman-teman, biar tidak lama. Kemudian untuk yang settingnya kita menggunakan yang host only ya teman-teman. Yang di adapternya itu kita ganti dengan host only. Nah, untuk advance-nya kita ganti menjadi LOL. Kemudian kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa klik OK. Nah, kalau sudah, kita start ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita masuk ke Windows-nya ya teman-teman. Kemudian di sini kita langsung cek klien kita. Nah, di sini kita ke bagian yang ini, kemudian Open Network and Sharing Center. Nah, kemudian kita ke Change Adapter Setting ya teman-teman. Nah, di Local Area Connection kita klik double, kemudian ke Properties. Nah, kemudian kita ke Internet Protocol yang versi 4 ya teman-teman. Kemudian klik Properties. Nah, untuk yang bagian Often ini kita mainkan terlebih dahulu ke user, kemudian ke Often kemudian ke Often lagi. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, kalau sudah kita close lagi. Nah, di sini kita mainkan di enable dan disable. Disable terlebih dahulu. Kita tunggu. Nah, kalau sudah kita enable lagi. Kita tunggu lagi ya teman-teman. Nah, kalau sudah identifying, kita klik status. Nah, kemudian kita ke details. Nah, maka untuk connection service-nya kita menggunakan siva.sch.id. Nah, untuk IP-nya juga kita menggunakan 192.168.56.140. Nah, klien kita mendapatkan IP yang 140. Nah, untuk IP subnet mask juga kita sama ya teman-teman, 255.255.255.0. Nah, untuk DHCP servernya juga
yaitu 192.168.56.42. 142 ya teman-teman. Nah, maka di sini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi DHCP servernya ya teman-teman. Nah, langkah terakhir yaitu kita ping terlebih dahulu apakah memang sudah berhasil atau tidak ya teman-teman. Kita coba close. Nah, kemudian kita ke Windows-nya, yaitu kita ketik cmd. Nah, kita double klik ya teman-teman. Nah, udah. Kita ping dulu yang IP yang kita dapat ya teman-teman. Ping spasi 192.168.56.142. Kemudian enter. Nah, kita tunggu. Ini tandanya sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian kita ping lagi klien yang mendapatkan IP kita, yaitu dengan ketik ping spasi 192.168.56.140 ya teman-teman, kita mendapatkannya. Enter. Nah, maka ini juga kita sudah berhasil ya teman-teman untuk melakukan penginstalan DHCP-nya. Nah, sekian praktikum yang dapat saya sampaikan mengenai instalasi dan pengkonfigurasi DHCP server. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.